Masihkah kalian ingat tentang rangkaian listrik pada tayangan itu? Ya, pertemuan yang lalu kita sudah membahasnya tentang rangkaian listrik. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas rangkaian listrik dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi karakteristik rangkaian seri dan paralel. Nah, dengan judul rangkaian seri dan paralel. Nah, silakan kalian perhatikan gambar tersebut. Jadi rangkaian listrik itu ada dua macam. Ada yang disebut rangkaian seri, ada yang disebut rangkaian paralel. Silahkan kalian perhatikan baik-baik gambarnya dan carilah perbedaan dari dua macam rangkaian tersebut. Alat-alat listrik dapat dirangkai secara seri dan paralel. Nah, rangkaian hambatan listrik seri, kuat arusnya bernilai sama, tetapi tegangannya berbeda-beda. Nah, rangkaian hambatan listrik paralel, tegangan listrik bernilai sama, tetapi besar kuat arusnya berbeda. Jenis-jenis rangkaian listrik. Yang pertama, rangkaian listrik seri. Nah, cara memasangnya seperti pada gambar. Lalu yang kedua, rangkaian listrik paralel. Cara memasangnya atau merangkainya juga seperti pada gambar tersebut. Perhatikan dengan baik ya. Sedangkan yang campuran rangkaian listrik seri paralel, gambarnya seperti pada tayangan tersebut. Nah, perhatikan nyalanya ya. Yang rangkaian listrik seri itu biasanya agak redup jika dibandingkan dengan rangkaian listrik paralel. Nah, perhatikan cahayanya pada lampu tersebut ya. Sedangkan rangkaian listrik paralel biasanya akan membuat nyala lampu lebih terang. Nah, dapat dibandingkan pada rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi yang seri itu yang redup, sedangkan yang paralel itu yang terang. Pada rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel, rangkaian tersebut disebut rangkaian seri. Artinya lurus ya, tadi ya pada gambar. Lalu ketiadaan percabangan kabel pada rangkaian listrik seri mengakibatkan aliran listrik akan terputus jika salah satu ujung kabel terputus, sehingga arus tidak ada yang mengalir di dalam rangkaian dan seluruh lampu akan mati. Pada rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel, rangkaiannya disebut rangkaian paralel. Jika salah satu ujung kabel terputus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung dan beberapa lampu lainnya akan tetap menyala. Nah, di rumah-rumah kita kebanyakan menggunakan rangkaian listrik yang paralel. Contoh soal. Sebuah rangkaian seri seperti pada gambar tersebut, ya, maka jumlah hambatan pada rangkaian tersebut adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berasal dari R1 2, sedangkan R2 adalah 3. Sedangkan pada rangkaian listrik paralel, tadi rumusnya kan pakai seper ya, 1/1 ya. Maka didapatlah R1-nya itu 6, R2-nya 4. Ya. Kita masukkan nilainya. R1 per R total sama dengan 1/6 ditambah 1/4. Disamakan penyebutnya. Ingat, dalam penjumlahan matematika. Ya. Maka didapatlah, kita samakan penyebutnya, itu yang bisa adalah 24. Ya. Supaya mudah ini 24 ya. Tinggal dikalikan saja 4 dikali 6. Maka di situ 4 ditambah 6 per 24. Maka 1 per R total sama dengan 10 per 24. Nah,
maka didapatlah R totalnya sama dengan 24 dibagi 10 sama dengan 2,4 ohm. Kemudian rangkaian campuran. Cara mencarinya adalah kita tuliskan dulu R total, serinya kalau gambarnya seperti itu ya, serinya R1 itu sama dengan 3, sedangkan R2 dan R3 itu kita paralel. Cara mencarinya dengan bilangan per tadi. Maka 1 per R2 dan 3 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 4. Nah, tadi kan sudah didapat itu. Yang R2 dan 3-nya adalah 2,4. Maka kita jumlahkan. R1 3 ditambah 2,4 sama dengan 5,4 ohm. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu hukum Kirchhoff yang berhubungan tadi dengan rangkaian listrik. Ya. Nah, pada rangkaian paralel berlaku hukum Kirchhoff 1, yaitu jumlah arus listrik yang memasuki percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari percabangan tersebut. Atau dengan kata lain, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Nah, dalam matematis itu bisa dituliskan seperti itu, ya, jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Atau kalau dia mau digambarkan memiliki percabangan, nah seperti itu. Ya, jadi ada titik percabangan, ya, di mana jika I masuk itu bercabang bisa menjadi 2, menjadi 3, dan sebagainya. Ya, yang jelas nanti jumlahnya antara I masuk dengan yang I keluar itu nilainya sama. Contoh soal. Perhatikan gambar percabangan arus listrik berikut. Besar I4 adalah, nah, silahkan dilihat gambarnya. Ya. Nah, kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff yang berbunyi jumlah arus listrik yang masuk ke titik cabang sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik cabang. Maka cara penyelesaiannya kalian perhatikan tanda panah pada gambar. Arus listrik yang masuk ke titik cabang adalah I1, I3, dan I4. Perhatikan tanda panahnya itu ya nak ya. Tanda panahnya tidak sama. Dan arus listrik yang keluar dari titik cabang adalah I2 dan I5. Perhatikan tanda panahnya. Nah, terapkan hukum 1 Kirchhoff yang tadi dikatakan ya bahwa I masuk itu sama dengan I keluar. Nah, I yang masuk tadi adalah I1, I3, dan I4. Sedangkan I yang keluar adalah I2 dan I5. Tinggal kita gantikan simbol-simbol tadi dengan angka yang tertera pada gambar. I1 sama dengan 6, I3 sama dengan 8, I4 itu yang ditanyakan. Ya. Sedangkan I yang keluar itu adalah I2, 13, dan I5 sama dengan 5. Nah, tinggal kita jumlahkan dulu yang sudah ada angkanya. 6 ditambah 8 adalah 14, dan yang I keluarnya 13 ditambah 5 adalah 18. Maka I4 sama dengan 18 dikurangi 14. Ya. A itu adalah ampere. Ya. Sama dengan I4 sama dengan 18 dikurangi 14, yaitu 4 ampere. Jadi seperti itu caranya ya mengerjakannya. Nah, terima kasih untuk kalian yang tetap semangat belajar. Ingat, disiplin waktu
akan mempermudah kalian hidup.